Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurul Madinah. Di sini saya akan menjelaskan yaitu perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Jadi, perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangannya, demokrasi Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Dan yang kedua ada demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Dan yang ketiga ada demokrasi Pancasila, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Dan yang keempat yaitu yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inaya Zulaihana. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer ini dimulai setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. Ketidakcocokan jenis demokrasi mengakibatkan dominasi partai politik dalam kehidupan sosial politik. Akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi, kesukuan, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional yang sedang dibangun. Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawatu Syafah. Di sini saya akan menjelaskan demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Ciri-ciri demokrasi ini yaitu dominasi politik presiden, berkembangnya pengaruh komunis, serta peran tentara RIS dalam punggung politik nasional. Pada periode ini terjadi penyalahgunaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Akibatnya melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, tahun 1960 Soekarno membubarkan anggota DPR dari hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat demikian. Nama saya Faiz Afrizal. Di sini saya akan melanjutkan. Kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah peningkatan terhadap nilai-nilai demokrasi, yakni absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin, sehingga tidak ada ruang kontrol sosial dan check dan balance dari legislatif terhadap eksekutif. Demokrasi terpimpin ala Soekarno berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Putra. Saya ingin menjelaskan demokrasi Pancasila 1966 sampai dengan 1998. Pada periode ini dikenal dengan masa Orde Baru, dengan presidennya adalah Soeharto. Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan 3 komponen demokrasi, yaitu 1. Demokrasi dalam bidang ekonomi, pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Yang kedua adalah demokrasi dalam bidang politik, pada hakikatnya adalah penegakan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Ghazali Nasrullah Rozi. Di sini saya akan melanjutkan. Yang ketiga, demokrasi dalam bidang hukum. Pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun demokrasi pada masa ini hanya sebagai retorika dan gagasan saja. Penguasaan Orde Baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Menurut M. Rusli Karim, ketidakdemokrasian ini ditandai oleh 1. Dominannya peranan ABRI, 2. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, 3. Pengebiran peran dan fungsi partai politik, 4. Masa mengambang, 5. Monolitisasi ideologi negara. Kenalkan, nama saya Muhammad Gusti Ardiansyah. Saya akan menjelaskan demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. 1. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan
reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini berakhir waktu lengsernya Soekarno dari tampuk kekuasaan pada 1998. 2. Adapun unsur-unsur yang menjadi pendukung tegaknya demokrasi yaitu negara hukum dan masyarakat madin. 3. Aliansi kelompok strategis reformasi. 4. Demokrasi Pancasila dan reformasi. 5. Berakar pada kekuatan multipartai. 6. Berusaha mengembalikan perundingan kekuatan LG SKS Youth.